Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita semua masih diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk menonton pagelaran pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di kediaman masing-masing. Salawat dan salam terlupa kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Nelson Mandela pernah berkata mengenai pendidikan. Katanya senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Pendidikan yang membawa seorang manusia untuk menjadi manusia yang seutuhnya, sehingga ia dapat memanusiakan manusia yang lainnya. Pagelaran Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ialah sebuah acara untuk mengingatkan, menumbuhkan, dan menyemarakkan Hari Guru bagi tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Dengan acara yang dengan matang kami laksanakan ini, kami berharap semoga dapat tercurahkan isi hati kita kepada para tenaga pendidik. Rasa semangat, empati, simpati, dan bahagia tersampaikan kepada mereka tenaga pendidik yang bersahaja. Terima kasih untuk seluruh komponen yang bekerja keras sehingga pagelaran pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dapat berjalan hingga sejauh ini dan semoga lancar hingga selesai. Kami berharap kepada semua masyarakat luas untuk selalu menghormati tenaga pendidik dan membantu untuk menghidupkan pendidikan di Indonesia. Sekian sambutan yang bisa saya sampaikan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoriza Martiviani selaku Ketua BEM Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin tahun 2021 mengucapkan Selamat Hari Guru untuk Bapak Ibu Guru yang ada di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous. Perkenalkan, saya Ratu Huril In selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Prancis tahun 2021 mengucapkan Selamat Hari Guru kepada Bapak dan Ibu Guru yang ada di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Najlayu Rashid selaku Ketua BEM Program Studi Pendidikan Tari periode 2021-2022 mengucapkan Selamat Hari Guru untuk Bapak Ibu Guru yang ada di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rangga Septiwardana selaku Ketua BEM Prodi Sastra Indonesia periode 2021. Dengan ini saya mengucapkan Selamat Hari Guru untuk Bapak Ibu Guru yang ada di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup pendidikan Indonesia. Saya Pradap Pojan Ashari selaku Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia mengucapkan Selamat Hari Guru untuk semua tenaga pendidik yang ada di negeri kita tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Azhar Faris Devaris Kulo selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Sastra Inggris 2021-2022 mengucapkan Selamat Hari Guru Indonesia untuk seluruh guru-guru yang ada di Indonesia, Bapak Ibu Guru seluruh Indonesia. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat untuk para muridnya. Terima kasih atas jasa-jasa yang sudah diberikan, baik itu ilmu, pembelajaran, dan harapan semangat. Ilmu yang Bapak dan Ibu berikan kepada kami, besar harapan kami untuk memberikan pengajaran kepada masyarakat luas lainnya. Semoga napas-napas pendidikan terus berlanjut untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Sekali lagi, Selamat Hari Guru. Saya Samohtar Caniago terus serta membacakan sajak dengan judul Sajak Guru Muda Belia karya Samohtar Caniago. Sajak Guru Muda Belia, ini medan tempurmu, jalan berliku tak berbatu dan tak berpelangkin, penuh onak dan lumpur rindu. Kadangkala ada riak yang kau arungi,
Kadang juga ada rimah di hati kecilmu. Kadang ada mendung kelabu di harimu. Ini medan juangmu, guru muda. Negara ini tak pacak membangun negeri. Masih centang perenang tak tentu rupa. Kau harus tegar berdiri menatap senja. Di mata yang bening terpancar ceria. Di setiap arah mata angin, di setiap tarikan nafas dingin, berbinar sinar mata penuh nanar, berpencar cahaya yang tak pernah pudar. Memandang wajah beliamu, yang menjadi isi mimpi-mimpi siang malammu, melihat tatap mata hitammu, ada motif dan cinta biru, gagah perkasa guru gaharu, perkasa di dada dan diisi ilmu. Mencerdaskan anak bangsa bukan hanya pilihan, tapi juga tekad membaja tak tertahan. Mati bukan hanya sekedar resiko hari ini, tapi sebuah masa depan menanti. Engkau guru petarung satria, pahlawan muda belia. Assalamualaikum. Siapa yang pernah menyangka berlaku baik tetapi harus terjerat oleh nestapa? Siapa pula yang akan menyangka menjadi tenaga pendidik dengan tugas mulia tetapi harus berurusan dengan hukum? Sekarang sudah hampir jam 10 malam. 7 jam lebih saya berada di kantor polisi. Niat hati ingin bahagia, bertemu dengan murid-murid di sekolah, tetapi apa? Semuanya berubah menjadi ketegangan di ruang interogasi. Ya, meskipun terlalu berlebihan dan seram rasanya jika saya harus menyebutkan ruang interogasi. Tetapi setidaknya ruang di mana saya tadi bercengkerama dengan polisi sudah cukup membuat tubuh yang ringkih dan tua ini gemetar. Anakku tidak pernah telat menyediakan secangkir teh ketika saya sudah sampai rumah dari sekolah. Tetapi kini justru saya yang telat meminumnya. Teh ini sudah dingin. Tetapi jika saya meminumnya dengan penuh rasa kasih sayang kepada anakku, hangat pula ia
berada di dalam tubuhku. Lastri mungkin sudah tidur. Tak rela, aku harus membangunkannya. Anakku memang anak yang pintar, disiplin, bertanggung jawab, patuh pada orang tua, dan aku bangga kepadanya. Kalau kata bapakku, Lastri menjadi seperti sekarang ini ya karena didikanku. Dan didikanku muncul ya karena bapakku juga. Bapakku memang cenderung keras dalam hal mendidik anak-anaknya. Tapi bagiku, ini hanya perkara proses dan kesabaran, serta mudah beradaptasi dengan cara bapakku yang seperti itu. Dan Lastri telah membuktikannya dengan kesabaran dan juga tekun serta beradaptasi dengan cara-caraku. Ia bisa menjadi seperti sekarang ini. Tetapi tampaknya dunia sudah berubah. Kejadian hari inilah dari sekolah yang membuatku ke kantor polisi sebagai penandanya. Awalnya seperti biasa saja. Aku berangkat menaiki sepeda kumbang tua dari rumah ke sekolahku. Meski perjalanan jauh, tapi semua letihku itu akan terkalahkan ketika aku bertemu dengan murid-muridku di sekolah. Aku ini memang senang mengajar, berbagi ilmu dengan orang-orang yang tidak mempunyai akses ke dalam dunia pendidikan. Ya, seperti kataku tadi. Awalnya biasa saja. Aku berangkat setelah sholat subuh dan sampai sekolah pukul 6:30 pagi. Aku langsung masuk kelas, memberikan materi-materi tentang pelajaran bahasa Indonesia, terkadang fisika, bahkan terkadang aku diminta untuk memberikan pelajaran budi pekerti kepada murid-muridku. Tapi tiba-tiba ada seorang guru yang menghampiriku. Begini katanya, Pak Umar, ditunggu kepala sekolah di ruangannya. Aku pun balik bertanya, ada apa ya Pak? Tetapi guru itu tidak menjawab dan pergi melenggang begitu saja. Aku memperhatikan anak-anak yang sedang tegang memperhatikanku pula. Firasatku buruk saat itu. Kulihat di ruang kepala sekolah ada seseorang pria berseragam yang duduk dekat dengan kepala sekolah. Dan aku hanya mendengarkan ocehan-ocehan dari kepala sekolah, kalimat-kalimat kekecewaan yang ia lontarkan kepada diriku. Tetapi hanya ada satu kalimat yang membuatku syak wasangka. Polisi itu berkata kepadaku, Pak, Bapak harus ikut saya ke kantor polisi untuk diminta keterangan. Karena ada laporan dari orang tua murid bahwa Bapak telah menganiaya anaknya.
seperti guntur menerjang bumi. Mulutku langsung kaku saat itu. 1000 bahasa telah mati, tetapi pikiran dan perasaanku melayang kemana-mana. Apa yang dimaksud dengan dianiaya tersebut? Akhirnya aku pun mendapatkan surat-surat ini. Surat-surat dari Pak Polisi katanya. Usut punya usut memang. Beberapa hari yang lalu saya telah menjewer murid saya, menyuruhnya push up dan mengatakan kepada dia, kerjakan soal-soal ini. Lalu dia dengan tengilnya berkata, tapi Pak, soal-soal ini banyak toh. Dan ini sudah mau jam pulang sekolah, Pak. Aku langsung saja membalasnya. Kerjakan saja. Tidak usah banyak tanya, Bapak juga tunggu. Ya, memang akhirnya dia berhasil mengerjakan seluruh soal-soal yang saya buat. Dan membuatnya pulang paling akhir bersama saya sore itu. Bukan tanpa alasan saya menghukumnya. Beberapa kali saya temui, dia sering bolos sekolah, tidak pernah mengerjakan PR, masuk kelas seenaknya. Dan bagi teman-temannya, ia memang dicap sebagai murid yang sangat nakal. Dan masih banyak ulah-ulahnya yang membuat saya geram. Geram bukan berarti saya marah besar dan tidak berperilaku kemanusiaan kepadanya. Tetapi saya hanya ingin mendidik bagaimana dirinya sadar akan kesalahan-kesalahannya. Dia harus bertanggung jawab, disiplin dan mengakui segala kesalahannya. Itu saja. Nilai tidak menjadi prioritas bagiku sebenarnya. Tetapi disiplin, bertanggung jawab, dan beretika tentunya. Pendidikan itu bukan hanya masalah nilai dan kuantitas, tetapi bagaimana kita sebagai manusia mampu memiliki attitude, beretika, bertanggung jawab, dan mengakui segala kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Tapi apa? Anak itu justru melapor kepada orang tuanya. Dan orang tuanya melaporkan saya kepada polisi. Mereka bilang anaknya telah dianiaya. Aku sangat heran. Apa yang dimaksud dengan dianiaya tersebut? Apa memang zaman sekarang sudah berubah dan cara-caraku sudah tidak layak diterapkan di zaman kekinian? Entahlah. Tetapi setidaknya kejadian tadi telah membuat batin saya teriris dan sakit. Puluhan tahun saya mengabdi, mengajar di dunia pendidikan.
Tetapi ternyata ada resikonya juga ya. Puluhan tahun saya mengabdi di dunia pendidikan dan tentu banyak suka dan dukanya toh. Bahkan lebih banyak duka. Seperti halnya dengan halo Bu. Iya. Tidak apa-apa. Iki Bapak sudah sampai rumah. Ya wis lah Ibu, ndak usah khawatir Bu. Bapak baik-baik saja. Ya hanya masalah sepele. Bagaimana keadaan Ibu? Ya pokoknya Ibu istirahat sajalah, tidak perlu terburu-buru datang ke Jakarta. Lagi pula Lastri dan diriku baik-baik saja Bu. Iya. Hah? Apa? Obat? Memangnya sudah habis lagi Bu? Ya wis lah, kalau begitu nanti Bapak kirim uang untuk beli obat di sana. Iya, ndak usah khawatir Bu, ini sudah menjadi tugas Bapak. Ya ndak bisa lah Bu. Bapak sudah berjanji akan mengabdi di dunia pendidikan terus. Lagi pula kan Ibu, begitulah. Saya ini adalah guru honorer. Tentu kalian paham bagaimana rasanya, bagaimana perjuangannya. Perjuangan saya untuk hidup serba berkecukupan. Tetapi jika ditanya apakah saya akan pindah dari ranah pendidikan ini, ya tentu tidak. Begitulah istriku. Setiap acap kali nelpon selalu diselipi dengan perkataan seperti ini. Pak, Bapak tidak usahlah memaksakan diri menjadi guru honorer dan bertahan pada idealisme Bapak. Lebih baik cari usaha lain saja yang menguntungkan, Pak. Sudah bosan saya mendengar ucapan istri saya itu. Saya sudah berjanji, bagaimanapun resikonya saya akan tetap mengabdi pada dunia pendidikan ini. Hidupku adalah baktiku untuk dunia pendidikan. Saya jadi ingat masa-masa muda saya di kampung. Saya seringkali menemui para petani, para kuli, anak-anak jalanan. Lalu saya bertanya pada mereka, kalian ini pada bisa membaca menulis tak? Jika tidak bisa, ya otomatis aku akan mengajarkannya sampai bisa, tanpa dibayar. Aku ikhlas dan sukarela. Tahun demi tahun kulalui, dan saya banyak melihat pula orang-orang sukses hadir di dunia ini.
Dan beruntungnya saya mengetahui bagaimana proses mereka dari titik nol sampai ke titik yang sekarang mereka capai. Ya, mereka belajar bersamaku. Aku gurunya dan mereka muridnya. Menteri, seniman, politikus, musisi, dan lain-lain. Saya tidak mau menyebutkan nama mereka. Yang terpenting bagi saya adalah saya merasa bangga dan senang mereka telah sukses di masa depannya. Bukan berarti mereka lupa denganku. Mereka acap kali mengunjungi rumahku yang kecil ini dan sekadar berbincang lalu memberi oleh-oleh dan bingkisan. Tetapi jika kalian bertanya, apakah rasa senang cukup untuk membayar belas kasih dan balas budi mereka? Yang terpenting bagi saya adalah saya merasa bangga. Saya merasa bangga menjadi Umar. Meski gaji harus dikebiri, meskipun saya harus masuk bui. Kalau kata bapakku, Umar harus menjadi orang yang bertanggung jawab, nak. Hadapi dengan keyakinan dan keikhlasan hati. Hari sudah malam. Saya harus tidur. Besok pagi saya akan kembali ke kantor polisi. Tidak disangka proses hukum ini berlanjut. Orang tuanya tidak mau mencabut laporannya dan menyelesaikannya secara kekeluargaan ternyata. Tetapi ketika kalian bertanya apakah saya gentar, tentu tidak. Saya Umar, mengabdi untuk pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget hari ini saya diundang oleh BEM Universitas Negeri Jamaika. Tidak dong, Universitas Negeri Jakarta. Dan buat yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Ubi Mesak Nubatonis. Saya tuh berasal dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di daerah perbatasan Timor Leste. Dan saya juga merupakan alumni akademisi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2012. Dan teman-teman, tema kita hari ini adalah guru. Menurut saya guru adalah ujung tombak dari sebuah bangsa, kecuali bangsa jin. Dan guru itu harus diperhatikan kesejahteraannya, teman-teman. Guru itu harus diperhatikan kesejahteraannya. Karena faktanya sampai sekarang banyak sekali guru honorer di daerah-daerah pelosok yang gajinya itu masih kecil sekali. Contohnya di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada guru honorer yang gajinya itu 100.000 per bulan. 100.000 per bulan itu setara dengan uang jajan Rafathar satu hari. Satu hari loh, satu hari.
Itu pun belum termasuk traktir gempi makan geprek bensu level 5. Makanya saya kalau jadi guru honorer yang tadi, mendingan saya resign dan saya ngelamar di Rans Entertainment. Jadi adiknya Rafathar. Lagian teman-teman, 100.000 itu kecil sekali. Kita hitung, 100.000 dibagi 30 hari. Satu hari cuma 3.000 perak. Bayangkan guru mencerdaskan bangsa, penghasilannya satu hari 3.000 perak. Ini mau makan apa? Makan hati yang ada. Di Jakarta teman-teman, kita kencing di pom bensin bayar 2.000. Masa tiap hari ngajar cuma biar bayar kencing di pom bensin? Dan saya itu pernah debat sama teman saya. Saya pernah debat sama salah satu teman saya karena dia bilang, ya wajarlah guru dibayar murah karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Panjul, lu pikir guru kalau beli baju di mall bayarnya pakai hasil bumi? Pakai pisang, pakai singkong, kingkong? Ya enggak lah, pakai duit. Tapi duit monopoli. Tidak dong. Dan teman-teman, itu yang membuat saya itu agak bagaimana begitu. Saya itu agak tidak suka kalau misalnya ada pejabat pemerintah atau oknum pejabat yang korupsi sampai miliaran rupiah. Kayak belum lama ini korupsi bansos sampai 17M. 17M ini kalau dialokasikan buat pendidikan di kampung saya, itu babi bisa sekolah. Ini gara-gara korupsi ini mengubur mimpi babi-babi di kampung saya untuk menjadi sarjana itu. Dan teman-teman, kalau bicara soal guru, saya punya memori yang cukup unik dengan guru SMP saya. Jadi waktu SMP kelas 2 itu saya tidak naik kelas, gara-gara tidak bantuin guru saya kupas kelapa. Jadi si guru bahasa Inggris ini selain dia mengajar, dia punya usaha kopra namanya. Buat yang tidak tahu, kopra itu adalah kelapa yang dikupas, dikeringkan, lalu dijual. Nah, karena waktu itu cukup nakal, saya itu, si guru ini, dia bilang, ada les tambahan di rumahnya. Cuman pas kita semua satu kelas datang ke rumahnya, bukannya belajar, kita dikasih parang satu persatu, dan disuruh kupas kelapa. Karena waktu itu cukup nakal, saya akhirnya minggu-minggu berikutnya tidak pernah datang lagi. Dan singkat cerita, pas kenaikan kelas, cuma saya sendiri yang tidak naik kelas. Alasan gurunya adalah karena saya cuma datang les 1 kali. Dan saya tidak terima dengan alasan itu. Karena teman-teman saya yang rajin datang les, pulang-pulang les bukan malah pintar berbahasa Inggris, tapi malah jago kupas kelapa. Iya gitu. Dan lagian ya, kita disuruh kupas kelapa, tapi kita tidak pernah dikasih tahu bahasa Inggrisnya kelapa itu apa. Makanya sampai sekarang tuh saya belum tahu bahasa Inggrisnya kelapa itu apa. Dan teman-teman, waktu itu ada satu teman saya yang nilai dia itu paling tinggi. Nilai dia paling tinggi. Akhirnya saya penasaran, kok anak ini nilainya paling tinggi. Saya tanya, bro, kenapa nilaimu paling tinggi? Dibilang, iya soalnya saya bisa panjat kelapa. Jadi ternyata selama ini dia yang panjat kelapa buat si guru ini. Dan sebenarnya permasalahannya adalah, permasalahan yang membuat saya tidak terima adalah, selama saya belajar bahasa Inggris, saya tidak pernah baca kompetensi dasarnya yang bilang siswa mampu menguasai teknik-teknik mengupas kelapa dengan baik dan benar agar pintar berbahasa Inggris. Tidak pernah. Tidak pernah teman-teman. Lagian faktanya juga, faktanya adalah kupas kelapa tidak bisa bikin pintar bahasa Inggris. Karena monyet itu sebenarnya jago kupas kelapa loh. Monyet itu jago kupas kelapa. Cuma saya belum pernah lihat monyet bicara bahasa Inggris sama bule. Belum pernah saya. Kalau monyet bisa bicara bahasa Inggris sama bule, baru saya percaya kupas kelapa bisa bikin pintar bahasa Inggris. Gitu teman-teman. Dan
Tadi saya bilang saya dari perbatasan Timor Leste, dan saya mau bahas salah satu hal yang lagi fenomenal adalah saya mau bahas bagaimana guru dan murid itu bisa beradaptasi dengan belajar online atau daring. Ya. Kita semua tahu bahwa selama pandemi pemerintah memberlakukan sistem belajar online atau belajar dari rumah untuk sekolah-sekolah begitu. Cuman menurut saya kebijakan ini agak diskriminatif. Karena kalau anak-anak di Jakarta itu fasilitasnya lengkap. Internet ada, handphone canggih. Beda sama di kampung saya. Di kampung saya internet itu kayak mitos. Sesuatu yang ada tapi tidak pernah kelihatan. Apalagi handphone, teman-teman. Tidak semua anak di kampung saya punya handphone. Kalaupun ada yang punya, itu anak kepala desa. Itu pun paling handphone jadul. Tahu ya handphone Nokia yang dulu? Yang cuma ada game ularnya doang. Yang ularnya mati kalau nabrak diri sendiri tuh. Nah itu ular bodoh tuh, ular bodoh. Tapi walaupun dengan keterbatasan yang ada, mereka itu belajar, teman-teman. Walaupun dengan keterbatasan yang ada, mereka itu tetap belajar. Karena inisiatif gurunya yang samperin murid-muridnya ke rumah masing-masing. Cuman rumah muridnya itu jauh-jauh. Satu di gunung sini, satu di gunung sini, satu di Timor Leste. Nah itu anaknya Raul Lemos. Dan teman-teman mungkin penasaran semua sebenarnya saya dari jurusan apa. Saya itu jurusan pendidikan luar sekolah Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan. Dan dulu motivasi saya masuk jurusan pendidikan luar sekolah adalah karena saya berpikir kalau saya masuk jurusan pendidikan luar sekolah berarti kuliahnya enak. Kuliah dosen di dalam, mahasiswa di luar gitu. Jadi mahasiswa bisa ngerokok sambil nonton Yonglek gitu. Tahu ya Yonglek yang YouTube lebih dari TV, boom. Omong kosong. Di kampung saya tidak ada yang tahu YouTube itu. Di sana itu logo YouTube dikira bendera Perindo. Lebih terkenal bendera Perindo di sana. Dan teman-teman, selama saya di Jakarta, menurut saya ada salah satu permasalahan di Jakarta yang akan sulit untuk terselesaikan adalah banjir. Kenapa? Karena setiap kali banjir, semua aktivitas orang itu lumpuh. Semua orang itu stres. Beda sama di kampung saya. Di kampung saya karena sumber air susah, makanya kalau banjir itu kita senang. Karena kita bisa mandi, bisa berenang, bahkan bisa cebok sepuas-puasnya. Bahkan kadang nggak mules pun kita paksain BAB biar bisa cebok itu. Lumayan cebok 1 tahun 1 kali ya kan. Dan banjir di Jakarta itu sekolah-sekolah diliburkan. Tapi kami di kampung sana malah disuruh masuk. Biar apa? Biar bisa ambil nilai praktek berenang. Jadi kalau 3 tahun tidak banjir-banjir, kita tidak lulus-lulus itu. Tua di sekolah. Sekian, terima kasih. Nama saya Ubi Mesak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kami, tanpamu, guru. Oleh Giani Kirani. Kami adalah generasi manja yang terlelap pukul 10 malam. Malas dan bebal. Tak pernah bertanya, apakah kami akan berguna untuk bangsa kelak? Kami adalah pecandu teknologi bermata sayu, berwajah kuyu, bermental lesu. Apakah kami pernah memecut diri untuk bangun dan maju? Jawabannya tidak pernah, guru. Kami tanpamu adalah generasi emas yang terkubur kebodohan dan ragu. Kami adalah pelajar-pelajar berotak kosong, berhati hampa. Kami terlelap dalam peluk orang tua, dalam rengkuhan zaman yang kian nyaman.
Apakah kami pernah berpikir untuk mengoyak zona apatis dan menuruntuhkan belenggu ketidaktahuan demi pengetahuan sejati? Jawabannya, kami selalu ingin, tapi kami tak mengerti. Tak paham cara dan langkah yang harus kami ikuti. Kami tanpamu adalah mesin penggerak bangsa yang berkarat dan terancam mati. Engkau berkata, bangsa ini perlu kami. Maka kami diajar, dididik, diberi kasut bagi kaki kami untuk berlari. Engkau mengaku tenagamu tak lagi cukup, usiamu tak lagi muda seperti dulu. Maka kami didorong untuk menjadi penerus perjuanganmu. Kami dipayungi ilmu sebagai bekal saat kami tumbuh dewasa sepertimu. Terima kasih. Kami tanpamu, guru, tak mungkin bisa mendaki setinggi ini. Mungkin kami belum siap untuk menjadi pembangkit negeri. Tanpamu, kami masih roda-roda pelaju bangsa yang mengantuk di kasur. Kami masih generasi menunduk yang berkawan dengan opium. Kami masih emas mentah yang tertimbun, tak berharga dan tak kunjung laku. Terima kasih. Tak terbayangkan seperti apa itu. Kami tanpamu, guru. Tapi kini Kami adalah warisan bernilai dari negeri termasyhur.
dipujilah selalu. Itulah tabiat seorang satria sejati. Tak pernah sombong, selalu merendahkan diri. Seorang kesatria sejak zaman dahulu menjadi contoh kita. Dipujilah Teachers by Beryl L. Edmonds. Teachers proudly stand in front of the class with knowledge and influence en masse, igniting a flame in curious minds proficiently as the lessons unwind. Teaching, a calling that burns deep inside to instruct thirsty, inquisitive minds, installing passions that leads to success, inspiring pupils to give their best, encouraging scholars' creative gifts, praising, applauding, whatever it is. Those who are taught well, live well, get ahead. Blessed are the teachers, it has to be said. It doesn't go unnoticed, the work involved, developing great people to evolve. All humble, nurturing teachers out there, thank you all for your compassionate care. Those who go on to find their hopes and dreams, remember the teachers who cast the beams. Dengan kata lain, karya Djoko Pinurbo. Tiba di stasiun kereta, aku langsung cari ojek. Entah nasib baik, entah nasib buruk, aku mendapat tukang ojek yang, astaga, guru sejarahku dulu. Wah, juragan dari Jakarta pulang kampung. Beliau menyapa. Aku jadi malu dan salah tingkah. Bapak tidak berkeberatan mengantar saya ke rumah. Nyaman sekali rasanya diantar pulang Pak Guru. Sampai tak terasa ojek sudah berhenti di depan rumah. Aku ingin kasih bayaran yang mengejutkan. Dasar sial, belum sempat kubuka dompet, beliau sudah lebih dulu permisi, lantas melesat begitu saja. Di teras rumah, ayah sedang tekun membaca koran. Koran tampak capek dibaca ayah
sampai huruf-hurufnya berguguran ke lantai, berhamburan ke halaman. Tak ada angin, tak ada hujan. Ayah tiba-tiba bangkit berdiri dan berseru. Dengan kata lain, kamu tak akan pernah bisa membayar gurumu. Hai, aku Dani Firmansyah, kelas 6 MI, mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru seluruh Indonesia karena selalu sabar membimbing dan membekali berjuta ilmu kepada kami. Hai, nama aku Livalena Sabila Nela, kelas 11, mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia karena selalu sabar membimbing dan membekali berjuta ilmu kepada kami. Halo, aku Zakia Zulfa dari kelas 9 mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru karena selalu sabar membimbing dan membekali berjuta ilmu pada kami. Assalamualaikum, nama saya Iman Saida, kelas 7 MTS. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia karena telah sabar membimbing dan membekali berjuta ilmu kepada kami. Hai, aku Nining dari kelas 11 mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia karena selalu sabar membimbing dan membekali berjuta ilmu kepada kami. Saya Hanifah Nusabila, kelas 2 SD, saya sekolah di SDT Kamsat Muslim. Hai, aku Arida, kelas 12, mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia karena selalu sabar membimbing dan membekali berjuta ilmu pada kami. Kumandang azan menyambut mentari pagi ini. Pertanda hari baru telah berganti untuk dijalani. Kemudian bangkit menghalau rasa malas, bergegas bangun membasuh wajahnya. Bersiap lagi di depan gawai dan perangkat laptopnya 24/7. Bapak, Ibu, situasi ini agaknya begitu sulit dan sedih. Keadaan memisahkan kita untuk bertemu tatap muka. Rasanya hari berat terus mengunjungi kita setiap harinya. Menghantui kita dengan berita duka cita yang tersebar di sana-sini, disertai tumpukan kesedihan di hati kita. Sebab berpulangnya teman dan keluarga akibat wabah mengerikan ini. Bapak, Ibu, di samping situasi sulit yang kau hadapi, itu tak pernah mudah untuk dilalui, bukan? Entah bagaimana kami harus berterima kasih. Dengan lantunan doa-doa sucikah? Atau dengan keberhasilan kami atas seluruh jasamu yang tak bisa kami hitung berapa banyaknya? Pak, Bu, betapa kehadiranmu sangat membantu kami mendobrak kebutaan ilmu yang menghampiri. Di sulitnya situasi, engkau tetap menyertai kami dengan suapan-suapan ilmu dan wawasan. Pak, Bu, terima kasih karena di situasi yang begitu sulit ini, hadirmu tak pernah absen untuk memangkas ketidaktahuan kami. Kau lakukan segala cara agar tetap sabar dalam membimbing kami, menuntun dan menggandeng kami dengan ikhlas bersama tentengan ilmu pengetahuan. Bapak, Ibu, terima kasih karena telah menjadi lilin untuk menerangi jalan kami yang gelap ini. Tanpa berbekal wawasan dan ilmu pengetahuan, kami hanyalah seorang anak yang berlayar tanpa tujuan. Terima kasih kami sekali lagi kepada seluruh guru dan tenaga pendidik di negeri ini. Juga rasa terima kasih kami, khususnya untuk Ibu dan Bapak dosen di kampus tercinta Universitas Negeri Jakarta. Dimanapun saya berada, dimanapun saya menimba ilmu, Universitas Negeri Jakarta Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia akan selalu saya rindu dan saya cinta. Salam hormat dari kami untuk segala jasamu yang selalu abadi.
jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Suwandi angkatan 2017 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya mewakili teman-teman lainnya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia serta staf akademik lainnya. Di sini tanpa Bapak dan Ibu kami tidak akan bisa wisuda pada semester ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.